Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah nih, sebuah game plan atau rencana permainan 4 langkah yang bisa dibilang radikal dan bener-bener beda buat jadi kaya. Ini datangnya dari pengusaha Indonesia, Timothy Ronald. Oke, kita langsung masuk aja ya. Jadi pendekatan dia ini mulainya langsung dari tantangan yang jelek banget. Lupakan semua yang pernah diajarin ke Anda soal duit. Nah, strateginya ini dibagi jadi 4 bagian. Kita bakal bahas satu persatu. Tapi sebelum kita ke langkah-langkah praktisnya, ada satu konsep inti yang harus kita pegang dulu. Ini penting banget karena ini jadi dasar dari semua filosofinya. Jadi, ide dasarnya itu begini. Berhenti lihat uang cuma sebagai alat tukar. Mulai sekarang, anggap uang itu sebagai energi. Yap, energi pribadi kita. Aturan main pertama dalam permainan energi ini jelas banget. Fokusnya itu bukan motong pengeluaran, tapi memaksimalkan pendapatan. Kenapa? Karena potensi nambahin pendapatan itu unlimited, nggak ada batasnya. Beda sama ngirit, yang potongannya ya segitu-gitu aja. Jadi cara paling kuat buat jadi kaya ya dari sini, bukan dari ngirit. Oke, sekarang kita masuk ke langkah praktis yang pertama. Gimana caranya kita menimbun dan melindungi energi kita ini? Menurut metode ini, ada satu hal yang paling cepat ngabisin energi kita dan ngehalangin kita jadi kaya. Apa itu? Semua jenis utang. Nah, ini yang beda banget. Konsep ini bener-bener nolak ide soal utang baik. Tahu kan, kayak KPR buat rumah, menurut dia itu semua jebakan. Ya, jebakan. Coba deh kita lihat gimana jebakan utang ini bekerja. Pertama, kita ambil pinjaman. Terus selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, kita bayar bunganya. Apa artinya? Itu sama aja kayak kita ngasih energi kita ke bank. Hasilnya, kekayaan kita ketunda puluhan tahun. Jadi, di sini poin pentingnya. Ngontrak atau nyewa itu bukan buang-buang duit. Justru itu pilihan strategis. Kenapa? Biar energi kita atau uang kita tetap cair dan fleksibel. Kita nggak kejebak utang puluhan tahun. Oke, kalau kebocoran energinya udah ditutup, sekarang waktunya kita bangun fondasi. Atau kalau pakai istilah dia, kita bangun benteng kita. Penting banget buat dipahami ya, rumah yang masih KPR itu bukan fondasi kita. Itu punya bank. Dan yang pasti, itu bukan energi cair yang bisa kita pakai kapan aja. Terus, fondasi yang sebenarnya itu apa dong? Menurut rencana ini, fondasi kita itu simpanan uang tunai yang super besar dan gampang banget diakses. Ya, cash. Dan ini bukan dana darurat biasa yang cuma buat 6 bulan ya. Bukan. Targetnya di sini adalah bangun benteng yang saking gedenya bisa nge-cover semua biaya hidup kita sampai 5 tahun. Wow, 5 tahun. Tujuannya apa sih punya benteng segede itu? Ini buat bikin kita kebal sama PHK, bisa selamat kalau bisnis gagal, dan yang paling penting, kita jadi punya rasa aman secara psikologis. Jadi nanti kalau mau ambil risiko besar, kita nggak takut lagi. Inilah rumah finansial kita yang sebenarnya. Nah, setelah benteng pertahanan kita kuat, sekarang waktunya kita nyerang. Kita masuk ke langkah-langkah terakhir, yaitu gimana caranya bikin energi kita ini bekerja buat kita. Langkah ketiga, belajar menyalurkan energi. Maksudnya, ini soal investasi, tapi ada syaratnya. Pilih satu aja bidang investasi. Entah itu saham, kripto, properti, apapun. Terus berkomitmen buat jadi master di bidang itu seumur hidup. Jadi energi kita dipakai buat menghasilkan energi yang lebih banyak lagi. Dan dari sini kita sampai ke langkah keempat, aturan yang paling kontrarian. Ini benar-benar kebalikan dari hampir semua nasihat keuangan yang pernah kita dengar. Diversifikasi atau nyebar investasi itu katanya permainan buat orang yang nggak punya fondasi kuat. Itu cara buat bertahan. Tapi kalau kita udah punya benteng yang kuat, kita mainnya konsentrasi. Fokusin semua energi buat pertumbuhan yang eksponensial. Udah nggak perlu main aman lagi. Logikanya masuk akal kan? Kalau kamu lihat ada aset yang harganya murah banget, ya udah go all in. Kenapa berani? Karena resiko terbesarnya udah ditanggung sama benteng fondasi kita tadi. Jadi modal investasi kita bebas buat fokus ke peluang-peluang besar. Oke, mari kita rangkum cepat ya keseluruhan game plan 4 langkah ini. Pertama, hemat energi, maksimalkan pemasukan, dan yang paling penting, habisi semua utang. Kedua, bangun benteng, siapkan fondasi liquid yang masif, cukup untuk 2-5 tahun. Ketiga,
belajar menyalurkan energi, artinya kuasai satu bidang investasi sampai jadi ahlinya. Dan terakhir, yang keempat, fokus saat menyalurkan. Pusatkan investasi Anda, jangan disebar-sebar. Nah, kita baru aja selesai ngebedah sebuah sistem yang ya benar-benar alternatif buat membangun kekayaan. Sekarang aturannya udah jelas. Pertanyaannya buat Anda sekarang adalah, apakah selama ini Anda sudah memainkan permainan yang benar?